Halo, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun kita berada. Semoga kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita, dan semoga kita semuanya sehat-sehat. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami tentang solusi persamaan linear dan metode-metodenya. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik dari Bapak Tulus Joseph SSI MSc selaku dosen mata kuliah tersebut. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Natalia Berutarigan dengan NIM 22080327 dan di sini saya sebagai presentator pertama dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita masuk kepada bentuk umum. Perhatikan bentuk umum dari sistem persamaan linear berikut. Nah, A11 X1 tambah A12 X2 tambah sampai dengan nanti A13 Xn sama dengan B1. Kemudian A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 Xn sama dengan B2. Dan akan sampai nanti AN1 X1 tambah AN2 X2 sampai kepada ANN Xn sama dengan Bn. Selanjutnya, kita masuk kepada prosedur OBE, yaitu operasi baris elementer. Nah, yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Berikutnya, yang kedua, yaitu mempertukarkan dua buah baris. Selanjutnya, yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Baik, kita masuk kepada eliminasi Gaussian. Nah, eliminasi Gaussian adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Algoritma ini terdiri dari serangkaian operasi yang dilakukan pada matriks koefisien dari sistem persamaan tersebut. Walau akan mengubah bentuk matriks, operasi-operasi tersebut tidak akan mengubah solusi dari sistem persamaan. Hal ini memungkinkan matriks koefisien dibentuk menjadi sebuah matriks segitiga atas, sehingga solusi sistem persamaan dapat ditentukan dengan cukup melakukan eliminasi variabel secara berulang. Dan mungkin ini saja penjelasan dari saya. Penjelasan-penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nataliana Sembiring dengan NIM 220803047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang salah satu contoh soal menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 5. Persamaan kedua, 4x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 sama dengan 3. Persamaan ketiga, min 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 1. Kemudian, bentuk dari persamaan tersebut kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, seperti pada PowerPoint berikut. Setelah dilakukan bentuk matriks yang diperbesar, kemudian kita melakukan operasi kepada tiap baris agar mendapat bentuk matriks segitiga atas. Yang pertama, baris kedua dikurang 2 baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurang min 1 dikali baris pertama. Maka dapatlah pada baris pertama 2, 3, min 1, 5. Pada baris kedua 0, min 2, min 1, min 7. Baris ketiga 0, min 6, 0, 6, min 2, 6. Kemudian dilakukan lagi operasi B3 dikurang min 3 dikali B2. Maka dapat hasilnya pada baris pertama 2, 3, min 1, 5. Baris kedua 0, min 2, min 1, min 7. Baris ketiga 0, 0, min 5, min 15. Pada bentuk yang terakhir ini kita sudah melihat bahwa ini sudah merupakan bentuk matriks segitiga atas, di mana yang bagian yang di bawah itu sudah 0 dan di atas itu sudah matriks. Kemudian setelah didapatkan bentuk seperti ini, kita melakukan substitusi mundur. Maka didapat dari persamaan terakhir, minus 5x3 sama dengan 15, maka x3 sama dengan 3. Kemudian, min 2x2 dikurang x3 sama dengan minus 7, maka min 2x2 dikurang 3 sama dengan min 7. Kita mengubah x3 menjadi 3 hasil dari substitusi yang baris ketiga tadi. Maka
X2 sama dengan 2. Kemudian, pada baris pertama, kita dapat 2X1 ditambah 3X2 dikurang X3 sama dengan 5. Maka kita ubah X2 dan X3 dengan nilai yang sudah didapat. Maka 2X1 ditambah 3 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 5. Maka X1 sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Demikian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya yang lain. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eliza Esther Teresia Silalahi dengan NIM 220803073. Jadi saya akan melanjutkan presentasi. Oke, sekarang kita masuk ke metode Gauss-Jordan, di mana pada bagian ini kita memberikan prosedur yang sistematik untuk memecahkan sistem-sistem persamaan linear. Prosedur tersebut didasarkan pada gagasan untuk mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk yang cukup sederhana sehingga sistem persamaan tersebut dapat kita pecahkan dengan memeriksa sistem tersebut. Matriks berikut adalah contoh matriks yang dinyatakan dalam bentuk eselon baris tereduksi. Ini merupakan bentuk dari eselon baris tereduksi. Matriks eselon baris tereduksi harus mempunyai sifat-sifat berikut, yaitu ada 4. Yang pertama adalah, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Kita menamaikannya ini adalah 1 utama. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka seluruh baris tersebut itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Yang ketiga, dalam sembarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lain. Demikian presentasi saya. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Artafila Sembolon dengan NIM 220803087. Saya di sini akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Oke. Di sini kita masuk ke dalam contohnya. Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss, di mana pada layar tersebut kita melihat ada 3 persamaan variabel. Nah, dengan solusinya, pertama kita masukkan dulu dia sehingga terdapat 2, 3, minus 1, dan hasilnya 5. Terus 4, 4, minus 3, dan hasilnya 3. Selanjutnya ada minus 2, 3, minus 1, dan hasilnya 1. Nah, di sini kita akan masuk pada eliminasi Gauss tersebut dengan cara pada baris pertama itu kita bagi setengah, di mana di bawah ada hasilnya. Pada baris pertama akan diubah menjadi 1/3/2 minus setengah dan hasilnya 5. Next, kita pada baris kedua tersebut akan kita ubah, di mana baris kedua tersebut dikurang 4 kali baris pertama. Nah, baris selanjutnya, baris pertama dan baris ketiga itu tetap, tapi pada baris kedua dia akan diubah. Hasilnya menjadi 0 minus 2, X ketiganya minus 1, dan hasilnya 7. Oke, next. Di baris ketiga, kita akan menghitung bagian baris ketiga, di mana baris ketiga tersebut ditambah 2 kali baris pertama. Nah, hasilnya tersebut menjadi 0, 6, minus 2, dan hasilnya 6. Kemudian, di baris ketiga, kita akan mengubah di baris ketiga itu baris ketiga dikali minus setengah. Hasilnya, salah. Di situ kita lihat baris kedua akan kita ubah, di mana baris kedua dikali min setengah. Menjadi hasilnya baris kedua terubah menjadi 0, 1, 1 setengah, dan hasilnya 7/2. Kemudian
karena kita akan mencari hasil pada baris ketiga, di mana baris ketiga pada kolom kedua akan kita ubah menjadi 0, maka di baris ketiga kita akan mengubahnya menjadi baris ketiga dikurang 6 kali baris kedua. Pada baris pertama dia nilainya tetap, pada baris kedua juga nilainya tetap, maka pada baris ketiga dia berubah menjadi X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya minus 5, dan hasilnya 15. Selanjutnya, di baris ketiga, kita mengubah lagi, di mana baris ketiga itu dikali minus 1/5. Kemudian, di baris ketiga, hasilnya menjadi 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, dan hasilnya 3. Selanjutnya, di baris pertama ini kita akan mengubah lagi, di mana baris pertama ditambah setengah dikali baris ketiga. Dan baris kedua dikurang setengah kali baris ketiga. Nah, hasilnya itu menjadi, pada baris pertama hasilnya X1-nya 1, X2-nya 3/2, X3-nya 0, dan hasilnya 4. Baris kedua, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, dan hasilnya 2. Pada baris ketiga, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, dan hasilnya 3. Kemudian, di baris pertama ini kita akan mengubah, di mana baris pertama dikurang 3/2 kali baris kedua. Hasilnya menjadi, yang diubah kan baris pertama. Nah, hasilnya baris pertama itu, di mana X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, dan hasilnya 1. Kemudian, dapatlah hasilnya. Nah, di sini kan kita lihat ada matriks identitas, di mana 100, 010, 001. Jadi hasilnya itu pada X1 hasilnya 1, X2 hasilnya 2, dan X3 hasilnya 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya ada metode dekomposisi LU. Jika A adalah matriks non-singular atau determinannya tidak nol, maka A dapat difaktorkan menjadi matriks segitiga bawah atau lower dan segitiga atas atau upper. Matriks segitiga bawah berarti yang di bawah diagonal itu tidak nol dan yang di atas diagonal 0. Sedangkan segitiga atas kebalikan dari yang bawah, yaitu di atas diagonal tidak 0 dan yang di bawah 0. Nah, matriks A ini dapat difaktorkan. Kalau difaktorkan kan menjadi dua bentuk perkalian minimal. Jadi A ini bisa difaktorkan menjadi L dikali U. L-nya itu segitiga bawah dan U-nya segitiga atas. Algoritmanya berupa AX sama dengan B, itu SPL-nya. Lalu A-nya itu kita ganti dengan LU, di mana LUX sama dengan B. Lalu di sini kita melakukan permisalan. UX kita misalkan dengan Y. Jadi LY sama dengan B. Nah, di sini nanti akan ketemu nilai Y-nya nih. Nah, Y-nya kita gunakan untuk mencari nilai X. Dengan cara UX-nya kita balikin lagi. Di mana UX sama dengan Y. Lanjut ke contoh soal. Selesaikan SPL berikut menggunakan metode dekomposisi LU. Nah, berikut sistem persamaan linearnya kita ubah ke dalam bentuk matriks, di mana matriks AX sama dengan B. Untuk solusinya, kita mengubah matriks A tadi menjadi kita mengubah matriks A menjadi pemfaktoran antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk mengubahnya, kita menggunakan prosedur OBE atau operasi baris elementer.
Di mana matriks A tadi kita dapat melakukan operasi sebagai berikut, sehingga didapat sebagai berikut. Lalu ya, jadi ini adalah matriks segitiga bawah dan segitiga atasnya. Di mana yang 2, 3, min 1, 0, min 2, min 1, 0, 0, min 5 adalah matriks segitiga atas. Lalu di 1, 0, 0, 2, 1, 0, min 1, min 3, 1 adalah matriks segitiga bawah. Lalu kita dapat tadi matriks A-nya kita dapat difaktorkan menjadi L dikali U atau lower dikali upper. Matriks segitiga atas dikali matriks segitiga bawah. Lalu tadi kita misalkan UX sama dengan Y. Jadi persamaan yang jadi tadi persamaan LUX sama dengan B kita ubah menjadi LY sama dengan B. Di mana UX kita misalkan sebagai Y. Lalu di sini kita dapat kita masukkan matriks lowernya atau matriks segitiga bawah dikali dengan Y. Di sini kita menggunakan substitusi maju sebagai berikut, sehingga didapatkan Y1 sama dengan 5. Lalu kita masukkan 5-nya di 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 3, sehingga didapatkan Y2 adalah min 7. Lalu kita masukkan Y1 sama dengan 5 dan Y2 sama dengan min 7 ke persamaan berikutnya, sehingga didapatkan Y3 sama dengan min 1. Lalu kita balikkan lagi persamaannya, persamaan Y sama dengan UX atau UX sama dengan Y. Jadi matriks U tadi atau matriks segitiga atas dikali X sama dengan Y. Nah, di sini kita menggunakan substitusi mundur sehingga didapatkan X3 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 1. Sama seperti metode Gaussian dan Gauss-Jordan yang sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Feby Veronica Sutumeang dengan NIM 220803031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Oke, kita akan mengenali solusi dari aljabar linear. Di sini ada Gauss-Seidel. Nah, di sini eliminasi Gauss-Seidel ini sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Kalau yang tadi kita belajar dari metode Gauss, Gauss-Jordan. Nah, di sini kita menggunakan Gauss-Seidel untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Metode ini berlainan dengan metode Gauss-Jordan dan Gauss-Naive karena metode ini menggunakan iterasi dalam menentukan harga X1, X2, X3 sampai Xn. Iterasi itu sendiri adalah proses pengulangan perhitungan. Tapi di sini kita juga dapat melihat perbedaan, yaitu kelemahan dari metode eliminasi dibandingkan dengan metode iterasi. Adalah metode eliminasi sulit digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran besar, kayak yang tadi ya. Nah, dalam eliminasi Gauss-Seidel ini, kita dapat melihat sistem persamaan linearnya, di mana di sini bila diketahui A11 X1 ditambah A12 X2 tambah A13 X3 hingga A1N XM itu sama dengan B1, dan persamaan yang kedua A21 X1, A22 X2, A23 X3 ditambah hingga A2N XN itu sama dengan B2 hingga nanti dijumlahkan sampai persamaan ada persamaannya sampai AM1 X1 ditambah AM2 X2
tambah AM3X3 hingga AMN-XN itu sama dengan BN. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Naomi Saputri Pardede dengan NIM 22080333. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai eliminasi Gauss-Seidel. Nah, di sini diberikanlah nilai awal dari setiap XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, sehingga didapatlah X1 sama dengan 1 per A11 dikali B1 dikurang A12 dikali X2 dikurang A13 dikali X3 dikurang seterusnya hingga dikurang A1N dikali XN. Kemudian X2-nya sama dengan 1 per A22 dikali B2 dikurang A21 dikali X1 dikurang A23 dikali X3 dikurang seterusnya hingga dikurang A2N dikali XN. Kemudian didapatlah sebuah persamaan yaitu XN sama dengan 1 per ANN dikali BN dikurang AN1 dikali X1 dikurang AN2 dikali X2 dikurang seterusnya hingga dikurang ANN kurang 1 dikali XN kurang 1. Kemudian dari situ, kita bisa menyimpulkan dengan menghitung nilai-nilai XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus. Hingga nilai untuk setiap XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya. Maka diperolehlah sebuah penyelesaian dari SPL tersebut. Atau, dengan kata lain, proses iterasi dihentikan bila selisih nilai XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan, sehingga didapatlah epsilon AI sama dengan mutlak dari XI ke iterasi dikurang XI ke iterasi sebelumnya per XI ke iterasi dikali 100%, sehingga iterasi diteruskan sampai didapat mutlak epsilon A kurang dari mutlak epsilon S. Terima kasih. Nama saya Ahmad Ibrahim Harahap dengan NIM 220803077. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan contoh dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Seidel. Jadi kita langsung ke contoh. Selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi kita di sini masih menggunakan persamaan yang sederhana ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan dua persamaan dengan persamaan pertama yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 3 dan persamaan kedua yaitu X1 tambah X2 X2 sama dengan 5. Dengan error yang diberikan yaitu epsilon S sama dengan 25%. Yang artinya kita harus mendapatkan nilai toleransi error yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan dari 25%. Oke, langsung kita jawab. Penyelesaiannya yaitu kita pindahkan masing-masing ruas pada masing-masing persamaan untuk mendapatkan nilai X1 dan X2-nya. Sehingga kita mendapat nilai X1 sama dengan 3 dikurang X2 dan X2 sama dengan setengah dikali 5 dikurang X1. Setelah itu, kita harus memberikan nilai awal X2 sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X1-nya. Sehingga kita langsung ke iterasi pertama, yaitu X1 sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 3, kita substitusikan nilai X1 sama dengan 3 tersebut ke persamaan kedua, yaitu X2 sama dengan setengah dikali 5 dikurang 3, sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan hasil pada iterasi pertama, yaitu kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan nilai X1 dan X2 pada iterasi pertama, kita lakukan uji errornya yaitu epsilon A sama dengan mutlak dari 3 dikurang 0 dibagi 3 dikali 100%. 3 dikurang 0, 3 dibagi 3, 1 dikali 100% sama dengan 100. Dikarenakan 100% masih lebih besar dari 25%,
maka kita masih belum mendapatkan nilai X1 dan X2 pada iterasi pertama. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke iterasi kedua, yaitu masih dengan persamaan yang sama, X1 sama dengan 3 dikurang X2, dan X2 sama dengan setengah dikali 5 dikurang X1. Tadi kita telah mendapatkan nilai X2 pada iterasi pertama, yaitu 1, sehingga kita substitusikan nilai X2 ke persamaan pertama pada iterasi kedua ini. Sehingga X1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 2 pada persamaan pertama, kita substitusikan nilai X1 sama dengan 2 tersebut ke persamaan kedua, yaitu X2 sama dengan setengah dikali 5 dikurang 2 sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Sehingga kita mendapatkan nilai X1 dan X2 pada iterasi kedua ini, yaitu 2 dan 3/2. Kemudian kita lakukan uji pada toleransi errornya, yaitu epsilon A sama dengan 2, yang merupakan X1 pada iterasi kedua, dikurang 3 yang merupakan X1 pada iterasi sebelumnya, yaitu iterasi pertama, dibagi dengan 2 yang merupakan X1 pada iterasi kedua, dikali 100%. Sama dengan 2 dikurang 3 min 1/2, kita mutlakkan menjadi setengah dikali 100%, sehingga setengah dikali 100% sama dengan 50%. Dikarenakan 50% masih juga lebih besar dari 25%, maka kita masih belum bisa mendapatkan nilai X1 dan X2 pada persamaan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan saya alihkan ke teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Evi Suryamasi dengan NIM 220803039. Kita akan lanjut kepada slide selanjutnya. Yaitu eliminasi Gauss-Seidel. Dikarenakan pada literasi kedua tadi kita belum menemukan hasilnya, maka akan kita lanjutkan pada literasi ketiga, yang mana X1 sama dengan 3 dikurang X2 menjadi X1 sama dengan 3 dikurang 3/2 sama dengan 3/2. Dan X2 menjadi 1/2 dikali 5 dikurang X1. Sehingga menjadi X2 sama dengan 1/2 dikali 5 dikurang 3X/2 sama dengan 7/4. Sehingga kita mendapat hasilnya 3/2 dan 7/4. Dan menjadi mutlak epsilon A sama dengan mutlak 3/2 dikurang 2 per 3/2 dikali 100% sama dengan 1/3 dikali 100% sama dengan 33,33%. Dikarenakan kita belum mendapatkan hasil di bawah 25%, maka ini akan dilanjutkan pada literasi selanjutnya, yaitu adalah literasi yang keempat. Di literasi keempat ini kita dapat melihat bahwa X1 sama dengan 3 dikurang X2 menjadi X1 sama dengan 3 dikurang 7/2 sama dengan 5/4. X2 sama dengan 1/2 dikali 5 dikurang X1, sehingga menjadi X2 sama dengan 1/2 dikali 5 dikurang 5/4 sama dengan 15/8. Sehingga kita menemukan hasilnya 5/4 dan 15/8. Sehingga kita mendapatkan mutlak epsilon A sama dengan mutlak 5/4 dikurang 3/2 per 5/4 dikali 100%. Dan sehingga kita juga menemukan hasilnya adalah 1/5 dikali 100%. Sama dengan 20%. Karena mutlak epsilon A kurang dari 25%, maka X1 sama dengan 5/4 dan X2 sama dengan 15/8. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaannya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.